Hai, selamat datang di Daily K Channel. Dewasa ini jumlah acara berbentuk festival kian meningkat. Ada yang berupa konser musik, ada juga yang mengedepankan tradisi dan budaya suatu negara atau generasi tertentu. Tidak semua orang tertarik untuk pergi ke festival. Sebagian besar dari mereka yang kurang tertarik pada umumnya tidak suka atau tidak biasa dengan keramaian. Terlepas dari keanekaragaman isi acara, beberapa festival di sejumlah lokasi di dunia terbukti berhasil membuat ratusan hingga ribuan orang tertarik untuk datang. Berikut adalah 4 festival paling unik dan diminati di dunia yang patut Anda datangi. Tapi sebelum lanjut menonton, pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Satu, Jallikattu India. Jallikattu adalah festival kebanggaan Tamil Nadu. Festival budaya Jallikattu memiliki keasliannya sendiri. Dirayakan di bulan Januari pada hari ketiga Festival Pongal, Jallikattu adalah olahraga tradisional menjinakkan banteng yang dimainkan di desa-desa Tamil Nadu. Olahraga ini dimainkan di lapangan terbuka di mana seekor banteng dilepaskan di tengah gerombolan orang yang mencoba mengendalikan banteng. Turis dari seluruh dunia melakukan perjalanan untuk menyaksikan festival ini karena orang Tamil menganggap Jallikattu sebagai simbol martabat budayanya yang luar biasa dan karenanya terukir di halaman sejarah Tamil. Dengan itu, festival populer Tamil Nadu ini juga disebutkan secara khusus dalam sastra Dravida dan mendapatkan namanya dari kata Tamil Jali yang berarti koin emas atau perak dan Kattu yang berarti diikat, yang berarti bahwa siapapun yang menjinakkan banteng akan memenangkan koin perak atau emas yang diikatkan ke tanduk banteng. Selanjutnya, banteng jantan yang menang dalam festival digunakan untuk berkembang biak dan juga mengantongi harga tertinggi di pasar. Dua, Festival San Fermin. Festival San Fermin atau lari banteng seperti yang lebih dikenal di luar Spanyol secara resmi dimulai pada tengah hari pada tanggal 6 Juli setiap tahun yang berlangsung di balkon Casa Konsistorial di Pamplona. Ribuan orang berkumpul di alun-alun menunggu pengumuman resmi wali kota bahwa pesta telah dimulai. Pelari harus sudah berada di area lari pada pukul 7.30. Area lari sebenarnya membentang dari kandang di Santo Domingo di mana sapi jantan disimpan ke arena adu banteng di mana mereka akan bertarung pada sore yang sama. Panjang lintasan adalah 825 meter dan waktu rata-rata lari dari awal hingga akhir sekitar 3 menit. Jalan-jalan melalui kota tua yang membentuk jalur lari banteng ditutup sehingga banteng tidak bisa melarikan diri. Setiap hari 6 ekor sapi jantan yang sedang bertarung menjalankan rute yang sama. Ketegangan meningkat saat pelepasan sapi jantan mendekat dan pada pukul 8 pagi tepat sebuah roket ditembakkan untuk memastikan bahwa gerbang telah dibuka di kandang Santo Domingo. Selama Running of the Bulls tahunan di Festival San Fermin, penyelenggara memenjarakan sapi jantan dan mengarahkan ke kandang yang penuh sesak dan kemudian melepaskannya ke jalanan. Panik, banteng berkumpul untuk menemukan keselamatan dengan sapi jantan yang telah dilatih untuk memindahkan kawanan menuju area adu banteng. Sementara gerombolan pelari yang menakutkan, kebanyakan dari mereka turis mengejar mereka. Tiga, Rodeo. Kompetisi rodeo pada awalnya adalah perpanjangan alami dari tantangan sehari-hari yang dihadapi koboi di peternakan, mengikat anak sapi dan memecah brong menjadi kuda pelana, menunggangi banteng yang dengan sengaja menaiki punggung banteng seberat 2000 pon, muncul dari sifat koboi yang tidak kenal takut dan mungkin sangat keras kepala. Resikonya jelas, cedera serius selalu menjadi kemungkinan bagi mereka yang cukup berani untuk duduk di atas seekor binatang yang secara harfiah berbobot 1 ton dan biasanya dilengkapi dengan tanduk yang berbahaya. Terlepas dari itu, koboi melakukannya, penggemar menyukainya, dan menunggangi banteng sebagai salah satu acara rodeo paling populer. Menunggangi banteng itu berbahaya dan dapat juga mengasihkan, menuntut kecakapan fisik yang intens, ketangguhan mental, dan keberanian tertinggi. Seperti penunggang tanpa pelana dan pelana brong,
penunggang banteng hanya dapat menggunakan satu tangan untuk tetap berada di atas selama perjalanan 8 detik. Jika dia menyentuh banteng atau dirinya sendiri dengan tangannya yang bebas, dia tidak mendapatkan skor. Untuk tetap berada di atas banteng, seorang penunggang memegang seutas tali yang dikepang, yang dililitkan di sekitar dada banteng, tepat di belakang kaki depan dan di atas layunya. Salah satu ujung tali banteng yang disebut ekor, dijalin melalui lingkaran di ujung lainnya dan dikencangkan di sekitar banteng. Seekor banteng mungkin melesat ke kiri lalu ke kanan, lalu ke belakang. Beberapa berputar atau terus berputar di satu tempat di arena. Yang lain menambahkan lompatan atau tendangan ke putaran mereka. Sementara yang lain mungkin melompat dan menendang dalam garis lurus atau bergerak dari sisi ke sisi sambil melawan. Empat, Carreria. Carreria adalah olahraga Meksiko yang melibatkan roping terampil, menunggang kuda berbakat, dan bekerja dengan ternak. Olahraga ini menjadi dasar bagi identitas dan kebanggaan Meksiko di masa-masa sulit, terutama setelah Revolusi Meksiko. Sejak 2007, kejuaraan Carreria tahunan telah diadakan di Oregon, yang diselenggarakan oleh Don Miguel Serrano, Presidente Unión de Asociaciones de Charros de Oregon. Ini adalah permainan yang mirip dengan rodeo dan cowboy yang melibatkan kuda atau sapi. Olahraga mencakup 9 acara untuk pria dan 1 acara untuk wanita, dan semua acara melibatkan kuda, sapi, atau keduanya. Dalam olahraga, 2 atau lebih tim yang disebut asosiasi bersaing satu sama lain, dan para peserta dinilai dari gaya dan eksekusi. Carreria berasal dari abad ke-16 ketika penakluk Spanyol membawa kuda dan ternak ke Amerika. Lanskap pertanian Texas yang luas memungkinkan mereka untuk memelihara ternak dan mempraktikkan penggembalaan mereka sebagai olahraga. Segera, olahraga ini menjadi bagian integral dari tradisi Meksiko.